Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terang aku jong tu. Baik. Karena semua sehat walafiat ya. Kalau Ibu Ketua mana sini? Kita ingat Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Ketua beserta anggota, ini namanya Majelis Taklim juga, arisan ya. Ya sekalian juga berstatus majelis ya, majelis ilmu, majelis taklim, majelis silaturahim dan majelis kekuatan. Saya tahu sudah tahun berapa kes ini dibuat sama Bu Ita. Waktu itu awal-awal saya kuliah, berarti sekitar 2004 atau kalau 2005 sudah selesai. Mungkin sekitar 2004 lah dulu. Sekarang 2023. Berarti sudah berapa tahun? 19 tahun. Iya, iya. Waktu itu anaknya Bu Ita masih kecil. Malah sekarang sudah jadi polisi. Baik, tadi saya salat di Muhajirin. Makan gulai kambing Pak tadi Pak tu tak gagau. Saya gulai kambing apa kok? Oh gitu ya. Dulu ceramah juga di situ ada sekitar 3 tahun lah di pelatihan penyelenggara jenazah, pendekatan salat menurut sunnah. Jadi kajinya bersambung di Muhajirin. Tadi terlihat masjidnya sudah tambah bagus ya, tambah bersih. Baik Ibu, dalam waktu beberapa menit materi kita tentang jadwal salat, memahami jadwal salat. Syarat sahnya salat seseorang apabila waktu telah masuk. Kalau waktu belum masuk, ya belum boleh dikerjakan. Misalnya hari baru pukul 11.30. Ada dulu acara yang menarik. Awak ansuese salat zuhur dulu menjelang tang hari, tidak bisa. Karena waktunya belum masuk. Ini dituangkan dalam kalender ini, jadwal salat. Karena ini letaknya kan di depan, jarang di tengah. Kalaupun ada masjid tertentu diletakkan di tengah-tengah sehingga bisa banyak yang melihat. Nah, memahami jadwal salat nanti sudah diterangkan. Saya minta nanti ada ibu-ibu yang mau menyampaikan masukan ataupun pertanyaan. Firman Allah surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu salat bagi orang-orang yang beriman ditentukan. Jadi tidak boleh suka-suka kita salat yang ditentukan waktunya, salat fardu. Salat sunat pun kan juga ditentukan waktunya, kecuali salat sunat mutlak. Selama tidak ada larangan, boleh salat kapan saja. Saya kurang di tengah ya, bagaimana? Atau di sini masih ada bisa satu orang? Atau di sini? Ya. Kalau dekat mudah memukulnya kan. Anda usah takut. Nah baik. Jadi salat itu baru wajib hukumnya dikerjakan apabila waktu telah masuk. Kemudian salat 5 waktu itu garis besarnya dalam surat Bani Israel ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat setelah
matahari tergelincir. Nah, kadang terjemahan tergelincir ini jadi pertanyaan. Bila lo matahari itu tergelincir, awak tergelincir kan jatuh terjelap pak. Bila lo matahari itu tergelincir, maksudnya apabila telah melewati tengah hari. Begitu tengah hari, 2 menit kemudian matahari sudah condong ke barat sedikit. Nah, diterjemahkan tergelincir. Ya, ini salat zuhur. Sampai malam ada asar, ada maghrib, ada isya. Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dikala salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Itu satu ayat itu bicara salat 5 waktu. Zuhur tidak payah memahami, asal matahari sudah tergelincir sedikit, ya zuhur. Kalau asar, bayang-bayang benda tegak lurus sudah melebihi. Kalau kita berdiri, sudah ada lebih 1 jengkal atau lebih, atau 2 kali lipat, itu sudah masuk waktu asar. Waktu maghrib, apabila matahari benar-benar terbenam. Piringan matahari, kan matahari itu bulat, betul-betul sudah hilang semuanya di bawah ufuk. Kalau mencogok jo matahari saketek, misalnya piringan bagian atas masih tampak, belum boleh azan maghrib, belum boleh berbuka bagi yang puasa, tunggu benar-benar terbenam. Jalan juga matahari ke bawah, hilang safak merah, betul-betul sudah gelap gulita, tidak ada lagi cahaya kemerahan sedikit pun, isya masuk. Itu kerendahan matahari dari ufuk barat, min 18 derajat di bawah ufuk. Jarak maghrib ke isya itu hanya 1 jam 10 menit. Makanya dulu di Sumatera Barat, saya temukan paling tidak 20 tahun yang lalu lah. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Ada papan kecil bermerek ikamat 10 menit setelah waktu masuk, kecuali maghrib. Nah, mungkin sebagian ibu ada yang mendapatkan itu. Maksudnya sesudah azan diberi orang kesempatan salat sunat. Sekitar 5 menit lah. Azan itu kan yang ideal antara 4 sampai 5 menit. Dengan suara yang lantang, napas sepanjangnya. Kalau azan tak sasak, 2 menit selesai. Tapi azan yang ideal itu tenang, tidak boleh terburu-buru. Selesai azan, orang salat, sunat. Kecuali maghrib. Apa maksudnya? Sesudah maghrib, langsung ikamat. Itu dulu. Mengingat waktunya sangat pendek. Tapi karena sudah banyak yang ke Mekah, haji dan umrah, baik jamaah maupun pengurus, sudah berubah di Kota Padang beransur-ansur, sudah azan maghrib, lama pula ikamatnya, menunggu orang datang dan lain-lain. Salah tidak salah, tapi kalau dihitung afdalnya bagaimana? Bagusnya langsung ikamat sesudah azan maghrib. Sudah itu apa lagi? Jalan juga matahari, kalau matahari sudah di tengah-tengah, tengah malam, 1 detik sesudah tengah malam tanggal bertukar. Sekarang tanggal berapa ibu? Tanggal 6 ya. Beko jam 12 malam, 1 detik, 1 detik sesudah jam 12 malam, itu sudah tanggal 7 Agustus. Kalau ulang tahun Kota Padang tanggal berapa? Ya, tanggal 7 atau tanggal 8. Ya, nanti tanya sama wali kota. Maksudnya begini ibu. Sekarang kan tanggal berapa? Tanggal 6 tadi? Tanggal 6 Pak. Tanggal 6. Misalnya ibu nanti salat isya jam 12 lewat. Jam 12 malam lewat. Berarti salat isyanya sudah tanggal 7. Tapi waktu isya itu sampai... Inilah jadi soal. Saya dari kecil memahami memang begitu. Salat isya waktunya panjang. Berapa panjangnya? Sebelum masuk subuh.
Jadi dalam hadis yang sahih Ya. dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa waktu salatil isya'i ila nisfil laili ausati. Waktu salat isya sampai tengah malam yang pertengahan. Tengah malam itu kapan? Ya jam 12 itulah. Afdalnya begitu. Kalau Nabi dalam penelitian diungkap oleh Dr. Zulkarnaini, dia pernah ketua MUI Solo 2 periode, pernah ketua Majelis Fatwa MUI Sumbar. Kata beliau, Nabi SAW tidak pernah salat isyanya lewat jam 11 malam. Karena lu batuka tanggal itu. Nabi juga dalam nasihatnya seseorang jangan tidur dulu kecuali sudah salat isya. Jadi dari maghrib ke isya itu pendek. Alun jam 8 lewat waktu isya lah masuk. Tujuannya supaya hamba-hamba Allah bisa salat isya dulu sebelum tidur. Kok mangantua, kok lelah dan lain-lain lah, bertahanlah sampai pukul 8 itu. Sekiranya waktu isya jam 11 malam mungkin banyak yang tinggal. Tapi rahasianya begitu. Dari maghrib ke isya waktunya pendek. Hanya 1 jam 10 menit. Nah, jadi sebelum tidur, usahakan salat isya lebih dulu. Misalnya ibu kok baralek lah, kabar minantu dan lain-lain, sibuk malam. Kok talambek juga salat isya, upayakan sebelum jam 12 sudah salat isya. Supaya tidak salat di tanggal berikut. Orang bantah pula itu kan tanggal Masehi. Iya, ingat jadwal salat awak bukan perjalanan bulan, tapi perjalanan matahari. Kan itu. Tagelek matahari zuhur, tabana matahari maghrib, kan dengan matahari bukan dengan bulan. Tengah malam beko, jam 12 malam, 1 detik setelah jam 12 malam kan bertukar tanggal. Jadi siapa yang salat lewat jam 12 malam, berarti dia salat sudah di tanggal berikutnya. Untuk menjaga afdalnya salat, kok talambe, usahakan sebelum jam 12 sudah salat isya. Untuk berhati-hati. Tu batu guru-guru awak dulu, nenek moyang awak dulu, awak nak boleh menyalahkan itu. Lolah ke pemahaman. Waktu isya panjang, berapa panjangnya? Sebelum subuh masuk masih ada. Makin malam makin rancak, indah. Kalau tahajud, yo, makin larut malam, makin dekat dengan subuh, itu lebih afdal. Kalau salat isya enggak, tetap saja afdalnya salat itu di awal waktu. Oke Bu ya, jadi ada hadis yang sahih, waktu salat isya sampai tengah malam yang pertengahan. Jam 11 malam tengah malam, jam 12 tengah malam, jam 1 dini hari kan masih tengah malam tuh. Nama nan paling tengah, yo jam 12 itulah. Jadi waktu salat isya sampai tengah malam yang tengahnya. Nah, itu memahaminya. Oke, tentang salat isya udah. Jalan juga matahari, terus naik juga matahari. Sebelum matahari terbit, waktu ufuk timur, kan timur mana sini? Itu timur ya. Timur. Min 18 derajat di bawah timur, posisi matahari itu fajar terbit. Fajar itu adalah cahaya membentang di ufuk timur, tandanya fajar telah terbit, masuk subuh. Matahari lah, tapi itu iko ufuk, ufuk ya, matahari kikirus iko. Dengan kerendahan min 18. Naik jauh matahari. Kalau matahari lah terbit, habis waktu subuh. Waktu subuh terbit apa? Waktu subuh habis itu dinamakan matahari terbit. Itu saja kita awal hafal. Waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Kalau matahari terbit itu bahasa Arabnya syuruk. Bahasa Indonesianya terbit. Mungkin ibu pernah kali itu apa ya? Di buat siko. Ondadon. Maaf, diselit sebentar. Di jam digital lain ada dibuat suruh ini. Oh ya, hanya imsak, subuh, zuhur, asar. Ada juga buat suruh.
Berarti sini tidak ada kata-kata suruk. Kalau di sini ada suruk. Jadi suruk maksudnya apa? Matahari terbit. Nah, jadi di sini ada Ibu. Subuh, suruk, duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini bulan apa nih? Januari. Tidak dibalik-balik. Tidak digunakan ini. Ya tidak apa-apa. Misalnya bulan Agustus ini ya, bulan Agustus. Bulan Agustus tanggal berapa sekarang Bu? Tanggal 6. Tadi waktu subuh jam 5:12. Suruk jam 6:18. Mungkin Ibu tak kaji, bagus iko jam 5:12. Sementara di sini tidak. Baik di Muhajirin maupun ini, kayaknya ini masih mengikuti jadwal yang lama. Padahal subuh itu ditambah 8 menit. Mungkin ini agak apa ya? Mungkin tidak tuntas hari ini saya terangkan tentang subuh ini. Tapi kita lanjutkan dulu Ibu ya. Isya kalau selesai tadi itu. Terus waktu subuh sudah fajar terbit. Kalau matahari lah mencogok kan disebut matahari terbit. Habis waktu subuh. Mencogok matahari itu disebut suruk. Suruk ini saya buat di sini terlarang salat. Sebab banyak orang Kota Padang salat di waktu suruk. Dipahami pahalanya gadang, beragadangnya seperti haji, umrah, sempurna. Berarti salat di waktu terlarang. Jadi suruk itu maknanya adalah awas. Waktu subuh lah habis, baku abi matahari lah tabi. Jadi dibuat di siko batasnya suruk. Sebab subuh itu batasnya kan matahari tabi, namanya suruk. Zuhur tak dibuat batasnya dah, sebab zuhur itu batasnya jelang asar. Lai jago Jawa. Asar habisnya jelang matahari belum menguning. Pokoknya jelang maghrib, lihat dojo mencogok matahari lai masih ada waktu asar. Maghrib habisnya sebelum hilang safak merah. Kalau tabana-bana matahari tapi masih ada dojo awan merah. Masih rancak jadi ufuk barat. Tapi kalau lah hilang bana lah kalam bakacia, tu habis maghrib. Masuk isya. Tapi kalau subuh bukan menjelang zuhur waktunya. Saat matahari tabi, maka dibuat batasnya itu suruk. Jadi suruk itu dilarang salat karena dalam hadis Nabi begitu. Waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Apabila matahari terbit, jangan kamu lakukan salat karena matahari terbit antara dua tanduk setan. Jadi makna dua tanduk setan itu Nabi melarang keras jangan salat di waktu suruk atau di saat matahari terbit. Sebenarnya waktu kete-kete awalnya paham juga dia jadi guru agama. Waktu-waktu yang terlarang itu diantaranya pas saat matahari terbit. Matahari terbit itu namanya suruk. Oke. Tu bila bulia salat pagi itu lah suruk matahari lah tabi. Sekitar 20 menit lebih salat lah. Namanya salat duha di awal waktu. Atau ibu di masjid ngaji atau mungkin ada ceramah, terbit matahari kan suruk tuh. Ajar salat di waktu matahari tabi. Tu mungkin mengaji atau diskusi atau maraban badan tak apa-apa. Lah 20 menit matahari tabi salat lah. Namanya salat isra. Salat saat matahari telah naik, bukan saat terbit. Saat terbit itu terlarang. Jadi matahari lah naik itu disebut salat duha di awal waktu. Risiko salat duha di awal waktu, misalnya besok ya, besok tanggal 7. Besok waktu duha itu pukul 6:47. Pukul 6:47. Kan alun jam 7 hari itu. Salatlah aman. Jadi ibu tidak salat di waktu terlarang. Tapi kalau salat besok itu di waktu suruk, besok itu suruk pukul 6:19.
Jadi kalau orang salat besok jam 6 lewat 10 salatnya sah. Batu matahari alun tabi lain. Bila matahari tabi pukul 6 lewat 19. Itu yang disebut dengan syuruk. Tapi walaupun jago jam 6 lewat 9 balik yang usia masa pertumbuhan, nyo jago matahari tabi, jangan sampai tinggal lo salat. Ya, ndak usah pula terlalu menyesal dek takalok tu kabajo lain. Bau dua lah, terus salat. Tu batu matahari tabi iyo berlaku hukum bagi orang takalok tu lah jago. Salat jole ko matahari tabi ndak boleh do. Kalau iyo bana-bana takalok. Kecuali lah jago tu lalu balik tu lain lo tu. Basi ngajo maninggan. Akan ada misalnya ya walaupun usia kakek nenek mungkin dek lambe batanggang malam tak jago nenek ko jam 7. Ndak usah lo menangi. Tetaplah salat subuh walaupun jam 7. Itu kan terjadi sesekali. Tapi acok setiap hari nenek ko salat jam 7. Itu nenek kamu muduan namanya. Kalau yang 50-an kate, 60-an kate, biasanya sebelum subuh lah jago. Tapi ya dulu masuk yo bana tak kalau kabajo lain. Jangan sampai 30 salat. Kalau setengah 7 Pak Ustaz? Boleh. Kok iyo tak kalau bu? Kalau tak kalau. Iyo kalau tak kalau. Termasuk anak-anak wak, apalagi usia kanak-kanak. Pak Ustaz karena setengah 7 kan, baru jago. Iyo. Pokoknya bilonyo jago. Awak mendidik apakah anak yang bergadang, mungkin hidayahku kan tak selalu langsung, butuh bersabar. Payah menjagoannya, jalo aduh kata-kata kasar, ya terserahlah cara mendidik itu kan cara masing-masing. Nah, oke Bu ya. Jadi itu. Kalau misalnya salat suruh dipahami pahalonyo lebih seperti haji dan umrah, sabananya orang azan subuh lah selesai tu ibu salat di rumah. Kalau rumah ledake atau lah tidur di masjid, salat 2 rakaat menjelang orang ikamat. Itu pahalonyo melebihi dunia beserta isinya, mengalahkan haji dan umrah itu. Kalau soal pahalo. Jadi sekarang poinnya adalah ibu-ibu jangan salat di saat matahari terbit. Namanya suruh. Karena beberapa tempat orang mengamalkan salat suruh. Nyo jam digital kok di program suruh. Misalnya besok tu jam 6 lewat 9 balik ya. Beberapa musaji. Bunyi nyo jam 6 lewat 9 balik. Cit. Waktu suruh masuk. Anyo pupuah salat di waktu matahari tabi. Itu namanya salat di waktu terlarang. Itu ya. Nah ini pengantar, nanti kalau soal waktu subuh bako babeda di siko, apakah ikut tak dipakai Januari saja, nyo tak siko. Tentang waktu subuh, kalau ini sebenarnya ibu-ibu, ini kan masih waktu lama. Coba tambah 8 minit, 8 lewat 5 tambah 8 jadi baranya. 5 lewat bara mestinya. 5 lewat 3 balik ya. Di siko dicalia biswa waktu asiko jam 5 lewat 2 balik. Berarti ada beda pula. Jadi azan subuh tu besok mestinya pukul 5 lewat 12. Cuman kenapa itu sebenarnya ini sudah masuk tahun ketiga. Waktu subuh ini ditambah 8 menit daripada yang sebelumnya. Hanya ini mungkin yang belum, beberapa tempat yang belum. Sebenarnya Bapak Ibu, saya sudah banyak sosialisasi sampai ke mana ya, Masjid Al-Fikri yang perbatasan kota. Kalau yang mungkin contohnya Masjid Raya Sumbar lah. Jadi Masjid Raya Sumbar itu azan subuhnya kapan? Pukul 5 lewat 12. Kalau hari tadi, hari besok. Atau bako dewa kualut mungkin sosialisasinya yang belum. Mungkin kalau ibu ingin dapat keterangan mungkin melalui Ibu Ita. Itu video saya ada Firdaus Hisab tentang waktu subuh. Kenapa ditambah 8 menit? Mungkin ada pula lah waktu menerangkannya. Hanya saja saya ingin memahami bagaimana perjalanan waktu itu menurut posisi matahari. Kan itu tadi itu. Supaya kita jangan salat di waktu terlarang.
Jadi waktu terlarang itu suruh waktu matahari terbit itu jangan dilakukan salat di waktu matahari terbit. Sebenarnya itu kan pelajaran waktu sekolah dasar tuh. Tidak boleh salat saat matahari terbit. Mungkin itu pengantar ibu-ibu. Saya lebih suka berapa menit waktu yang tinggal, atau disambung sudah Isa. Kita pulang jam 10 malam. Baik, saya dikembalikan pada ibu pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.